الحمد لله بنعمته تتم الصالحات فخصنا بكتاب أنزل وأكرمنا بنبي أرسل أشهد أن لا إله إلا الله له دعوة الحق حريص عليها وأوجب تبشير بها ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة حتى آتانا اليقين ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah yang telah memberikan nikmat iman sehingga kita masih dapat beriktikaf di tempat yang penuh dengan keberkahan ini. Salawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan pelajaran kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan semua aktivitas dalam kehidupan kita sesuai dengan petunjuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah siang ini kita akan memasuki pertemuan ke-18 tentang wa'adul haq, janji pasti. Pada siang ini kita akan membahas tentang sebuah kepastian yang dijanjikan oleh Allah kepada kita semuanya, khususnya Al-Quran mempersiapkan para sahabat akan sebuah berita dahsyat yang akan diterima oleh para sahabat, dan pada saat mereka menerima kejadian tersebut mereka tidak pernah menyangka bahwasanya ayat tersebut pernah diturunkan. Kejadian tersebut itu yang dinamakan dengan wafatnya baginda Rasulullah SAW. Al-Quran sudah sangat detail mempersiapkan kondisi para sahabat agar mereka semuanya siap untuk menerima kejadian ini, janji ini, berita pasti tersebut. Pertama sekali Allah berfirman di dalam surat Az-Zumar yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Bahwasanya sesungguhnya engkau Muhammad itu akan mati. Wa innahum mayyitun. Begitu juga mereka orang-orang kafir itu akan mati. Kenapa? Bahwasanya orang-orang kafir itu menginginkan akan kematian Nabi Muhammad. Nah, di saat mereka menginginkan kematian Nabi Muhammad, apakah mereka tidak akan mati? Ini sebuah penegasan yang diberikan gambaran oleh Allah kepada para sahabat semuanya. Bukan hanya Nabi Muhammad yang akan meninggal, bukan hanya Nabi Muhammad yang akan wafat, akan tetapi orang-orang kafir juga mereka itu akan merasakan kematian tersebut. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, selanjutnya Allah memberikan sebuah gambaran pasti, janji pasti juga kepada para sahabat dan kepada kita semuanya dalam surat Ali Imran ayat 144 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila anqalabtum ala a'qabikum faman yanqalib ala aqibaihi falan yadurrullaha syai'a wa sayajzillahu asy-syakirin. Ayat ini menjelaskan bahwasanya sebagaimana dalam majelis di Baitur Rahman ini saya sudah pernah menjelaskan, Allah tidak pernah memanggil nama Muhammad kecuali memang Allah mensandingkan dengan gelarnya sebagai Rasul. Ini adalah sebuah kemuliaan bagi baginda Rasulullah SAW. Berbeda di saat Allah memanggil Nabi Adam, Ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Itu dipanggil dengan nama langsung. Begitu juga dengan Nabi Isa, Nabi Musa, semuanya itu dipanggil dengan nama langsung. Berbeda di saat Allah memanggil Muhammad, maka Allah menyandingkan dengan gelarnya sebagai Rasulullah SAW. Ini adalah sebuah kemuliaan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW. Pada ayat tersebut Allah ingin memberikan gambaran kepada kita semuanya. Wa ma Muhammadun illa rasulun.
qad khalat min qablihi rusul, bahwasanya Nabi Muhammad itu sama seperti rasul-rasul terdahulu yang telah diutuskan oleh Allah kepada umat-umat. Afa immata aw qutila qalabtum, maka jika dia mati ataupun dibunuh, afa immata aw qutila qalabtum ala aqabikum faman yanqalib ala aqibaihi fala yadurrullaha syai'an. Barang siapa yang berpaling dari beriman kepada Allah dan kepada Rasul, maka mereka itu adalah orang-orang yang sangat-sangat rugi. Kenapa? Karena ada di antara orang begitu nanti meninggal Nabi Muhammad, langsung akan membuat sebuah gerakan pemurtadan besar-besaran. Dan yang paling menarik, jemaah yang dirahmati Allah, di dalam ayat ini diberikan informasi kepada kita semuanya dengan dua kata. Yang pertama sekali adalah afa immata, dan apabila Nabi Muhammad itu meninggal. Ini yang pertama sekali. Au qutila, ataupun dibunuh. Dan ternyata Rasul itu mengalami racun Khaybar setelah 2 tahun memakan hidangan dari jamuan orang-orang Khaybar. Pada saat Rasul diundang untuk makan jamuan, dan pada saat itu dibubuhkan racun di daging kambing. Ternyata dampak racun tersebut itu berefek terhadap wafatnya Rasulullah SAW. Karena apa? Karena Allah ingin menyempurnakan Rasul, kematiannya itu dengan mati syahid. Nah, dalam ayat ini disebutkan afa immata aw qutila qalabtum ala aqabikum faman yanqalib ala aqibaihi fala yadurrullaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Ini merupakan sebuah informasi kepada kita semuanya, bahwasanya kematian itu merupakan sebuah yang pasti. Bahkan para rasul pun itu terkadang itu dibunuh oleh umatnya. Walaupun Rasul tidak langsung waktu itu sempat menelan, karena didatangkan malaikat untuk memberikan kabar berita bahwasanya ada racun pada daging tersebut. Dan ada salah seorang sahabat yang sempat memakan dan menelan, langsung meninggal. Nah, sewaktu ditanya, kenapa engkau bubuhkan racun? Wanita Yahudi tersebut mengatakan, aku ingin ngetes, kalau seandainya kamu Rasul, kamu pasti tahu, dan nanti akan diberitahu oleh malaikat bahwasanya ada racun di situ. Coba lihat bagaimana usilnya wanita Yahudi tersebut. Ingin mengetes Rasul, betul sebagai Rasul atau tidak. Dan yang ketiga, Allah berfirman di dalam surat Al-Anbiya ayat 34, "Wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khuld." Allah tidak pernah menjadikan ada satu orang manusia pun sebelum kamu itu yang kekal abadi. Afa imit fahum khalidun. Bahwasanya kalaupun kamu mati dan mereka tidak akan pernah abadi. Ini merupakan ungkapan tentang bahwasanya kematian itu adalah sesuatu yang biasa, sesuatu yang pasti dan sesuatu yang akan diterima oleh siapapun. Fenomena kematian ini akan melewati semua jiwa yang hidup. Sehingga apa? Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 185 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Nah, di saat kita bercerita tentang kematian itu, tentu itu sangat berdampak terhadap orang yang ditinggalkan. Terlebih apabila hubungan antara seseorang yang meninggal itu dengan orang yang ditinggalkan. Semakin cinta seseorang kepada orang yang meninggal itu, maka dampaknya itu semakin lama. Contoh misalnya, di saat seorang ayah itu meninggal anaknya, maka kesedihan itu lama jika dibandingkan dengan kematian seorang suami terhadap istrinya. Ya. Jarang ada orang yang meninggal istri itu sampai bertahan, misalnya bertahun-tahun sedihnya. Paling lama mungkin 1 bulan, habis itu udah lupa. Tapi kalau misalnya anak, itu beda. Nah, ini menunjukkan apa? Bahwasanya hubungan antara seseorang dengan yang ditinggalkan itu, itulah sangat berdampak terhadap situasi huznunya, situasi kondisi kesedihannya. Bayangkan, para sahabat itu merasakan Rasulullah SAW itu sebagai gravitasinya.
Gravitasi sahabat itu adalah Rasul. Kenapa dikatakan sedemikian? Pada saat mereka menanyakan sesuatu tentang hukum, maka itu akan dijawab langsung oleh Allah. Mereka menanyakan, yas'alunaka 'anil ahillah, yas'alunaka 'anil khamar, yas'alunaka maza yunfiqun. Itu semuanya mereka tanyakan kepada Rasul, dan pada saat itu langit Madinah itu turun wahyu. Bisa dibayangkan bagaimana kedekatan mereka dengan Rasulullah SAW. Dan karena Rasul, mereka bisa melihat Jibril dengan mata kepala sendiri. Dan proses seperti ini tidak akan pernah kita rasakan para jamaah yang dirahmati Allah. Kita tidak akan pernah melihat Jibril lagi. Dan begitulah kondisi keakraban, kedekatan antara Rasul, antara sahabat dengan Rasulullah SAW. Dan mereka itu sangat-sangat terikat. Apapun permasalahan mereka itu, mereka bisa langsung menanyakan kepada Rasulullah. Di saat seseorang itu dicerai oleh suaminya, dan beliau itu, seorang perempuan tua itu mengadu kepada Rasulullah. Bahkan Sayyidah Aisyah sendiri tidak mengerti apa yang dibicarakan. Suaranya sayup-sayup. Ya. Di saat seorang perempuan dicerai oleh suaminya, itu mengadu kepada Rasulullah. Pada saat itu Sayyidah Aisyah hanya mendengarkan suara curhatan. Suara yang sayup-sayup terdengar seperti itu didengar oleh penduduk langit, maka turunlah wahyu. Begitulah kedekatan antara para sahabat dengan Rasulullah SAW, sehingga wafatnya Rasulullah SAW ini ada sebuah pukulan terbesar bagi para sahabat. Mereka seolah-olah tidak bisa menerima kejadian seperti ini. Begitulah kecintaan para sahabat terhadap Rasulullah. Nah, Abu Sufyan sebelum beliau itu masuk Islam, Abu Sufyan menceritakan kepada orang-orang semuanya sebuah ungkapan yang memang tidak bisa diterima dengan akal logika, dengan akal sehat. Abu Sufyan pada saat itu mengatakan, "Ma ra'aitu minan nasi ahadan yuhibbu ahadin." Aku tidak pernah melihat manusia yang mencintai seseorang, ya, yuhibbu ahadan kahubbi ashabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi Muhammad. Aku tidak pernah melihat seseorang yang mencintai seseorang itu melebihi sahabat-sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kecintaan mereka? Kecintaan mereka itu sungguh luar biasa, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah. Salah satu, sebagaimana yang diriwayatkan dalam kitab sirah, Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas di saat dia menerima Islam dan dia itu mendapatkan hidayah dari Allah, pada saat itu ibundanya itu masih dalam keadaan kafir. Nah, sang ibu itu menginginkan anaknya kembali kepada agama nenek moyangnya. Sehingga apa? Dia membuat sebuah aksi demonstrasi di depan Ka'bah, mengatakan dan mengumumkan kepada seluruh penduduk Mekah, "Wahai penduduk Mekah, lihatlah anakku. Dia telah membuat ibundanya tersiksa. Dia telah menganiaya ibundanya. Aku tidak akan pernah makan selama saat tidak mau kembali kepada ajaran agama neneknya." Begitulah pengumuman yang dibuat oleh ibundanya. Dan bagaimana reaksi Sa'ad? Di saat ibunda yang dulunya dia itu sangat-sangat melayani ibundanya, walaupun sampai dengan hari itu dia melayani ibundanya. Dia tidak pernah melakukan hubungan yang tidak baik dengan ibundanya. Dia tetap melayani walaupun ibundanya kafir. Tapi ibunya ingin Sa'ad itu kembali ke agama nenek moyang. Dan jawaban dari Sa'ad itu sangat tegas, menunjukkan kecintaan Sa'ad kepada Nabi Muhammad dan berimannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu Sa'ad mengatakan, "Ya ammah, wahai ibunda, law kanat laki mi'atu nafsan." Kalau seandainya engkau mempunyai 100 nyawa, wahai ibu, kalau seandainya engkau mempunyai 100 nyawa, fa kharajat nafsan, maka keluar nyawamu itu satu-satu. Ya, sampai 100 nyawa keluar. Hidup mati 100 nyawa. Ma taraktu dini Muhammad. Aku tidak akan pernah meninggalkan agama Muhammad. Ini yang dinamakan dengan hidayah. Ini yang dinamakan dengan keimanan. Di mana para sahabat di saat mereka
Kehidupan mereka itu penuh dengan kejahiliahan. Mereka hidup dalam keadaan yang jahiliyah. Mereka itu dulu hidup dengan keadaan yang sangat sembraut di masa jahiliyah. Nah, di saat mereka mendapatkan sebuah ketenangan, lazzatul iman, maka mereka tidak akan pernah meninggalkan kenikmatan tersebut. Walaupun ibundanya, orang yang dicintainya itu memaksa untuk meninggalkan. Inilah yang dinamakan jamaah yang dirahmati Allah dengan halawatul iman. Manisnya iman tersebut. Sehingga apa? Sehingga kita tidak akan pernah melakukan sesuatu perbuatan itu, kita melakukannya itu karena sesuatu dikarenakan efek dunia. Kalaulah seandainya bukan karena iman, tentu kita tidak akan mau duduk di tempat yang penuh dengan keberkahan ini. Ini adalah faktor iman. Sehingga setelah salat duhur, kita tidak bergerak, mau beriktikaf sembari mendengarkan tausiah, berzikir. Maka oleh sebab itu jemaah yang dirahmati Allah, bersyukurlah terhadap nikmat yang Allah berikan. Bagaimana orang-orang jahiliyah terdahulu, mereka itu hidup dalam keadaan kegelapan. Begitu juga dengan sebagian saudara-saudara kita. Sebelum mereka mendapatkan hidayah, kehidupan mereka itu sangat gelap. Alhamdulillah Allah masih memberikan umur panjang kepada saudara-saudara kita, sehingga mereka mendapatkan hidayah. Sehingga mereka hari ini sudah taubat, tidak lagi meneruskan kehidupan jahiliyahnya. Ini adalah sebuah nikmat yang Allah berikan kepada kita semua jemaah yang dirahmati Allah. Baik, kita akan melihat bagaimana proses Rasulullah SAW meninggal. Rasul berpuasa. Di akhir puasa Rasul beriktikaf selama 20 hari, dan ini adalah sebuah di luar dari kebiasaan Rasulullah SAW. Kalau Bapak Ibu pernah mengunjungi Masjid Nabawi, ini posisinya raudhah, misalnya ini raudhah, beberapa saf, di tiang pertama itu dinamakan dengan Ustuwanatus Sharir. Sebelah kanan saya itu adalah Ustuwanatus Sharir. Disitulah Rasul beriktikaf, menyandarkan badannya selama 20 hari. Dan itulah tempat tidurnya. Bukan spring bed king coil, akan tetapi pohon kurma. Dan dari situ ada sebuah jendela dan ada gordennya, ada tirainya. Semua kebutuhan Rasul itu hanya menyulurkan kepalanya ke dalam jendela tersebut. Nah, kalau misalnya di raudhah, Bapak Ibu nanti kalau ada kesempatan, salatlah sebelah kiri tiang pertama. Bukan di saf pertama tidak ada tiang. Saf kedua itu ada Ustuwanatus Sharir. Di situ Rasul beriktikaf selama 20 hari. Dan bahkan Rasul membuat kelembu, memutuskan hubungan dengan manusia. Tidak ada update status. Ya, khusyuk sekali malam ini, seolah-olah ini malam Lailatul Qadar, nggak ada. Tidak ada update status. Nah, pada saat tiang kedua itu adalah Ustuwanatul Haris. Ustuwanatul Haris itu merupakan tiang Ali menjaga Rasulullah SAW. Di situ Ali standby 24 jam, siapapun yang akan bertemu dengan Rasul itu di atas pantauan Ali. Ini merupakan kondisi di mana Masjid Nabawi. Nah, pada saat Rasul beriktikaf 20 hari, 2 tahun menjelang wafat baginda Rasulullah SAW beriktikaf selama 20 hari, dan biasanya Jibril itu mengulang Al-Quran itu sekali dalam satu Ramadan. Berbeda dengan 2 tahun menjelang wafat Rasulullah SAW. Jibril mengulang Al-Quran sebanyak 2 kali. Nanti boleh dilihat di dalam kitab Fathul Bari, juz 8 halaman 662, hadis nomor 4712, an Abi Hurairah qala, kana yu'radu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-Quran kullu 'amin marrah. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwasanya Jibril mengulang kembali Al-Quran setiap tahun itu sekali. Fa'arada alaihi marrataini fi 'amil ladzi qabada fihi. Maka Jibril mengulang 2 kali pada tahun dicabut nyawanya. Wa kana ya'takifu kullu 'amin 'ashran. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam beriktikaf setiap tahunnya itu 10 hari. Fa'takafa 20 fi 'amil ladzi qabada fihi. Dan beliau beriktikaf selama 20 hari
pada tahun dicabut nyawanya. Hari ini kita tidak tahu Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, berapa banyak di antara saudara-saudara kita satu hari menjelang Ramadan mereka sudah dipanggil oleh Allah. Berapa banyak di antara teman-teman kita yang di dalam Ramadan dipanggil oleh Allah. Ibunda kita, ayah kita, orang yang kita cintai, itu semuanya tidak bisa merasakan nikmatnya Ramadan sebagaimana kita merasakan hari ini. Dan kita masih mengisi akhir-akhir Ramadan. Nah, menjadi pertanyaan kepada kita semuanya, kalau memang ini sudah jelas petunjuk dari Rasul setiap tahunnya beriktikaf selama 10 hari, apa yang membuat kita harus menunggu kembali? Belum tentu Ramadan tahun depan kita masih mempunyai umur panjang. Dan Ramadan masih menyisakan beberapa hari lagi. Mari gunakan kesempatan tersebut. Kalaulah seandainya kita bisa merequest umur panjang, mungkin kita bisa untuk merencanakan beriktikaf di tahun yang akan datang. Tapi semuanya itu adalah ajal. Dan kita tidak tahu kapan kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari. Kejadian di awal Safar, Nabi ziarah Baqi. Nanti boleh dilihat Sirah Ibnu Hisham Juz 2 halaman 642 dan Sahih Bukhari halaman 73, 74 hadis 692. An Abi Muwaihabah maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abi Muwaihabah ini adalah salah seorang budak Rasul dan beliau itu sudah dibebaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namun masih setia mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min jawfil lail faqala. Nabi mengutusku pada larut malam. Faqala ya Aba Muwaihabah inni qad umirtu an astaghfira li ahli al-baqi fantaliq ma'i. Wahai Aba Muwaihabah, aku telah diperintahkan untuk meminta ampun kepada ahli al-baqi. Nabi disuruh untuk berziarah ke Baqi untuk meminta doa kepada ahli al-baqi. Fantalaqtu ma'ahu, maka aku beranjak bersama dengan beliau. Falamma waqafa baina adhhurihim faqala assalamu alaikum ya ahli al-maqabir liyahni lakum ma asbahtum fi mimma asbaha fihi an-nas law ta'lamuna ma najakum Allah minhu aqbalat al-fitan qaqat al-layl al-mudlim yattabi'u awwaluha akhiruha al-akhirah syarrun min al-ula. Di situ Rasul memberikan sebuah hiburan. Setelah Rasul berdoa kepada ahli Baqi, lalu Rasul memberikan sebuah kabar gembira kepada orang-orang yang sudah meninggal. Bahwasanya beruntung kalian meninggal duluan. Kalau seandainya kalian tidak meninggal itu, kalian akan ditimpa dengan musibah yang akan berurut-urut musibahnya. Dan musibah yang akan datang itu lebih dahsyat. Dan yang paling terakhir musibah fitnah itu fitnahnya lebih dahsyat. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah SAW kepada Abu Muwaihabah, kepada penduduk ahli Baqi, kepada orang di dalam kubur. Dan hari ini kita rasakan, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah. Fitnah itu terus silih berganti, bergelombang. Ya. Dan itu seakan-akan kita itu akan melepaskan agama ini. Dulu tidak ada fitnah seperti ini. Fitnah bahwasanya kita ini harus salatnya jarang-jarang. Terlepas kajian hukum fikih, ada pendapat orang ulama yang mengatakan boleh jarang-jarang, boleh rapat. Tapi salat berjamaah itu adalah simpul terakhir umat Islam. Kalau seandainya di dalam salat itu sudah bisa diporak-porandakan umat Islam, sudah selesai berarti. Dan hari ini semua yang diprogramkan oleh orang-orang kafir itu berhasil kita terapkan. Dengan senang hati. Dengan senang hati kita itu melaksanakan. Bahkan kita mengikuti mereka itu seperti mengikuti seekor biawak, dob, yang akan masuk ke dalam lubangnya. Contoh, mereka itu tidak senang. Ya. Orang Islam itu saling menyapa dengan salam. Dan ini sudah hilang. Kebiasaan orang Islam apabila bersalaman. Musafahah, berjabat tangan, itu adalah sunnah Rasul.
Nah, kalau seandainya kita bermusafahah dengan saudara kita, itu adalah sunnah. Dan ini yang dibenci oleh orang-orang kafir. Mereka nggak senang. Musafahah itu dirubah dengan, ya kan? Bangga kita. Tumbuh begini. Dan itu tidak pernah diajarkan oleh Rasul. Rasul sangat membenci seseorang itu memberikan isyarat seperti ini. Dan hari ini, tanpa disadari, dikarenakan kekhawatiran yang sangat luar biasa terhadap maaf itu, maka kita akan mempercayainya dengan sangat luar biasa. Padahal kita sudah dibekali oleh Rasulullah SAW sebuah ilmu pasti. Apapun yang dikatakan oleh Allah dan Rasul itu adalah sebuah kepastian dan tidak perlu kita khawatirkan. Kalau Rasul memang disuruh kita bermusafahahlah. Sama seperti saat kita mendengarkan sebuah hadis, apabila masuk lalat ke dalam air, maka tenggelamkan sisi satunya lagi. Berapa banyak di antara kita yang berani melakukan itu? Kita lebih percaya kepada teori medis daripada teori yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ini sebuah yang dinamakan dengan protokoler Yahudi, di mana mereka merancang sistem dunia ini di bawah kendali mereka. Sehingga apa? Sehingga umat Islam tersendiri pun, bahkan di Mekah sendiri pun, di Madinah sendiri pun, mereka melakukan salat itu dengan sistem jarang-jarang. Dan ini sungguh luar biasa. Fenomena ini sungguh luar biasa. Fitnah ini semakin nanti akhir zaman, itu seperti yang dikatakan oleh Rasul, asyad, lebih berat fitnahnya. Fitnah itu akan lebih dahsyat lagi. Apalagi sekarang, dalam beberapa hari ini, fitnahnya adalah fitnah mudik. Orang-orang tidak boleh balik kampung semuanya. Ini fitnah terbesar. Bayangkan seseorang yang merantau jauh tidak bisa bertemu dengan orang tuanya. Seorang orang tua yang merindukan anaknya tidak bisa bertemu. Bagaimana ini? Ini adalah sebuah hal yang memang sudah dikatakan oleh Rasul bahwasanya fitnah di akhir zaman itu akan jauh lebih dahsyat dan lebih dahsyat lagi. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Berikutnya Rasulullah SAW berkata, faqala, ya Aba Muhayyibah, inni qad utitu mafatihad khazainid dunya wal khuld fiha, thumma al-jannah. Wahai Aba Muhayyibah, aku telah diberikan kunci, ya, kunci dunia dan abadi di dunia, tidak akan mati-mati, ya. Thumma jannah. Ini pilihan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Allah memberikan pilihan kepada Nabi Muhammad, khazainud dunia, bahwasanya kunci dunia itu diberikan kepada Nabi Muhammad. Setelah itu diberikan surga. Wa khayyartu baina dzalika wa baina liqa'i Rabbi azza wa jalla. Dan aku memilih untuk bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Bayangkan, di sana ada dua pilihan. Pilih kekal abadi di dunia dan mendapatkan surga, atau bertemu dengan Allah. Maka Rasul pada saat itu memilih untuk ketemu sama Allah. Qala qultu, Abu Muhayyibah waktu itu mengatakan bahwasanya aku berkata, bi abi wa ummi, demi ayah dan ibuku, fakhuz mafatihad dunya wal khuld fiha thummal jannah. Ambillah wahai Rasulullah kekal engkau di dunia abadi bersama kami. Engkau bisa menguasai dan kita bisa menyukseskan, menyebarkan Islam ke seluruh penjuru alam ini. Ambillah pilihan itu wahai Rasulullah, dan engkau juga mendapatkan surga. Akan tetapi pada saat itu Rasul mengatakan, la wallahi ya Aba Muhayyibah, laqad akhtartu liqa'a Rabbi azza wa jalla wal jannah. Tidak wahai Aba Muhayyibah, aku memilih untuk bertemu dengan Rabb. Ini adalah sebuah pilihan, kerinduan. Oleh sebab itu jemaah yang dirahmati Allah, kita tidak pernah dianjurkan untuk takut kepada kematian. Karena kematian itu merupakan sesuatu yang memang sangat menyenangkan bagi orang mukmin. Orang mukmin di saat mereka mati itu adalah mereka akan bertemu dengan Rabb-nya. Mereka akan berjumpa dengan Allah. Maka mereka tidak akan pernah takut, mereka tidak akan pernah sedih, mereka tidak akan pernah mengeluh. Inilah sebenarnya suasana yang memang harus kita
di dalam hati kita, di dalam segala aktivitas kita. Sehingga apa? Sehingga kita dapat mempersiapkan kematian kita itu. Kalau seandainya kita tidak pernah mempersiapkan kematian tersebut, tentu kita tidak akan pernah bisa menerima kematian itu. Ini merupakan kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Allah masih memberikan umur panjang kepada kita jamaah yang dirahmati Allah. Tidak dengan saudara-saudara kita. Banyak teman-teman kita, mereka belum sempat taubat dengan segala kemaksiatannya. Semoga Allah mengampuni mereka. Mereka belum sempat taubat, masih dalam keadaan kegelapannya, jahiliyahnya, mereka mati. Tidak dengan kita. Allah masih sangat sayang kepada kita, masih diberikan kesempatan umur panjang, masih diberikan kesehatan, dapat melangkah ke tempat yang penuh dengan keberkahan. Di bulan keberkahan ini. Ini adalah sebuah nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita.